Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan 7 orang. 1. Salsas Aulia Munajat. 2. Izatun Nisa. 3. Adisti Daniswara. 4. Restu Galuh Kirani. 5. Francisca Indah Permatasari. 6. Diah Esti Cahyo Pertiwi. 7. Latifatul Zahra. Saya sendiri Izatun Nisa dengan NIM 3111420049. Di sini kami akan mempresentasikan fungsi, peran, dan ragam bahasa Indonesia. Fungsi bahasa Indonesia meliputi 4 aspek, antara lain 1. Bahasa Indonesia sebagai lambang kebanggaan nasional. 2. Bahasa Indonesia sebagai lambang identitas nasional. 3. Bahasa Indonesia sebagai alat pemersatu seluruh bangsa. 4. Bahasa Indonesia sebagai alat penghubung antar budaya dan antar daerah. Berikut ini penjelasannya. 1. Bahasa Indonesia sebagai lambang kebanggaan nasional adalah bahasa Indonesia yang mempunyai nilai-nilai sosial, budaya luhur bangsa, dengan nilai yang dimiliki merupakan cerminan bangsa Indonesia. Untuk itu, kita sebagai warga negara Indonesia harus bangga, menjunjung tinggi, dan mempertahankan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Sebagai wujud rasa bangga terhadap bahasa Indonesia, kita harus menggunakan bahasa Indonesia setiap hari, terutama di lingkungan sekolah, dan tanpa ada rasa rendah diri dan acuh tak acuh. Untuk itu, sebagai warga negara Indonesia yang baik, kita harus menjaga bahasa sesuai dengan isi Sumpah Pemuda. 2. Bahasa Indonesia sebagai lambang identitas nasional berarti bahwa bahasa Indonesia dapat mengetahui identitas kewarganegaraan seseorang dan juga dapat membedakan antara negara lain, yaitu karakter, kepribadian, dan watak sebagai bangsa Indonesia harus diwujudkan dan dijaga, jangan sampai kepribadian tersebut di atas tidak tercerminkan di dalamnya. 3. Bahasa Indonesia sebagai alat pemersatu seluruh bangsa Indonesia ini, masyarakat Indonesia yang beragam latar belakang sosial budaya dan berbeda-beda bahasanya dapat disatukan melalui bahasa Indonesia, bersatu dalam satu kebangsaan, dan mempunyai cita-cita, rasa senasib, dan sepenanggungan yang sama. Dengan bahasa Indonesia, bangsa ini dapat merasa harmonis dan serasi, karena di antara kita tidak lagi merasa ada persaingan, dan tidak merasa lagi dijajah oleh masyarakat suku lain. Identitas suku dan nilai-nilai sosial budaya daerah masih dapat kita lihat dan masih tercermin di dalam bahasa daerah masing-masing yang masih kental. 4. Bahasa Indonesia sebagai alat penghubung antar budaya dan antar daerah dapat dirasakan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan bahasa Indonesia, kita dapat saling berinteraksi untuk segala bidang kehidupan, baik pemerintah, interaksi segala kebijakan, dan strategi yang berkaitan dengan ideologi, politik, sosial, ekonomi, budaya, pertahanan, dan keamanan dengan mudah dapat disampaikan kepada seluruh masyarakat Indonesia. Jika laju pertumbuhan komunikasi antar manusia meningkat, berarti akan mempercepat tingkat wawasan dan pengetahuan manusia. Dan jika semakin cepat pengetahuan meningkat, maka akan mempermudah perkembangan kehidupan bangsa. Perkenalkan, nama saya Francisca Indah Permatasari dari Prodi Matematika dengan NIM 4111420002. Saya akan menjelaskan peran bahasa Indonesia secara umum. Peran bahasa Indonesia secara umum terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah sebagai alat komunikasi. Bahasa merupakan saluran maksud seseorang yang melahirkan perasaan dan memungkinkan masyarakat untuk bekerja sama.
Pada saat menggunakan bahasa sebagai komunikasi, berarti memiliki tujuan agar para pembaca atau pendengar menjadi sasaran utama perhatian seseorang. Manusia memakai dua cara berkomunikasi. Yang pertama yaitu dengan cara verbal, dan yang kedua yaitu dengan cara nonverbal. Lalu yang kedua yaitu sebagai alat nomor 1. Peranan bahasa Indonesia adalah sebagai alat nomor 1 bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke yang menyatukan berbagai suku dan budaya yang ada di Indonesia. Yang ketiga yaitu sebagai alat untuk mengungkapkan perasaan atau mengekspresikan diri. Melalui bahasa, kita dapat menyatakan secara terbuka segala sesuatu yang tersirat di dalam hati dan pikiran kita. Lalu yang keempat yaitu adalah sebagai alat berintegrasi dan beradaptasi sosial. Pada saat beradaptasi di lingkungan sosial, seseorang akan memilih bahasa yang digunakan tergantung situasi dan kondisi yang dihadapi. Seseorang akan menggunakan bahasa non-formal pada saat berbicara dengan teman, dan menggunakan bahasa formal pada saat berbicara dengan orang yang lebih tua. Lalu yang kelima adalah sebagai alat kontrol sosial. Ia mempengaruhi sikap, tingkah laku, serta tutur kata seseorang. Kontrol sosial dapat diterapkan pada diri sendiri dan masyarakat. Perkenalkan, nama saya Dia Esti Cahyo Pertiwi dari program studi Matematika dengan NIM 4111420001. Di sini saya akan menjelaskan tentang peran bahasa Indonesia dalam konteks ilmiah. Selanjutnya adalah peran bahasa Indonesia dalam konteks ilmiah. Dalam penulisan ilmiah, bahasa merupakan hal yang terpenting. Untuk itu, kita harus sebaik mungkin menggunakannya. Antara lain, yang pertama, dalam hal penggunaan ejaan. Ejaan ialah penggambaran bunyi bahasa dalam kaidah tulis-menulis yang distandarisasikan, yang meliputi pemakaian huruf, penulisan kata, penulisan unsur serapan, dan pemakaian tanda baca. Yang kedua, dalam hal penulisan kata, baik kata dasar, kata turunan, bentuk ulang, kata ganti, kata depan, kata sandang, maupun gabungan kata. Yang ketiga, dalam penggunaan partikel lah, kah, tah, dan pun. Partikel lah, kah, tah ditulis serangkai dengan kata yang mendahulinya. Contoh, pergilah sekarang. Kata lah ditulis serangkai dengan kata pergi. Sedangkan partikel pun ditulis terpisah dari kata yang mendahulunya. Contoh, jika engkau pergi, aku pun akan pergi. Kata pun ditulis terpisah dengan kata aku. Kata-kata yang sudah dianggap padu ditulis serangkai, seperti andaipun, ataupun, bagaimanapun, kalaupun, walaupun, meskipun, dan sekalipun. Yang keempat adalah dalam hal pemakaian ragam bahasa. Berdasarkan pemakaiannya, bahasa memiliki bermacam-macam ragam sesuai dengan fungsi, kedudukan, serta lingkungannya. Ragam bahasa pada pokoknya terdiri atas ragam bahasa lisan dan ragam bahasa tulis. Ragam lisan terdiri atas ragam lisan baku dan ragam lisan tak baku. Begitupun dengan ragam tulis terdiri atas ragam tulis baku dan ragam tulis tak baku. Perkenalkan, saya Adisti Daniswara dari Prodi Pendidikan IPA dengan NIM 40014420081. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya mengenai peran bahasa Indonesia dalam konteks ilmiah.
Peran bahasa Indonesia dalam konteks ilmiah selanjutnya adalah dalam penulisan singkatan dan akronim. Peran bahasa Indonesia dalam konteks ilmiah dalam penulisan singkatan dibagi menjadi 3. Yang pertama, singkatan nama orang, nama gelar, sapaan jabatan atau pangkat, diikuti dengan tanda titik. Contoh dapat kita lihat pada slide, yaitu Muhyamin dan SH atau Sarjana Hukum. Yang kedua, singkatan yang terdiri atas 3 huruf atau lebih dan diikuti dengan tanda titik. Contoh dapat kita lihat pada slide. Contohnya yaitu DLL atau dan lain-lain, HLM atau halaman, SDA atau sampai dengan, dan yang terhormat atau YTH. Yang ketiga, singkatan nama resmi lembaga pemerintahan dan ketatanegaraan, badan atau organisasi, serta dokumen resmi yang terdiri atas huruf awal setiap kata ditulis menggunakan huruf kapital dan tidak diikuti dengan tanda titik. Contoh dapat kita lihat pada slide, seperti DPR, GBHN, KTP, dan PT. Selanjutnya, peran bahasa Indonesia dalam konteks ilmiah dalam penulisan akronim dibagi menjadi 2. Yang pertama, akronim nama diri yang berupa gabungan huruf awal dari deret kata ditulis seluruhnya menggunakan huruf kapital. Contoh dapat dilihat pada slide. Contohnya ABRI, LAN, IKIP, dan SIM. Kedua, akronim nama diri berupa gabungan suku kata LAN, IKIP, dan SIM. Kedua, akronim nama diri berupa gabungan suku kata atau gabungan huruf dan suku kata dari deret kata ditulis dengan huruf awal huruf kapital. Contoh dapat dilihat pada slide. Contohnya adalah Akabri, Bapenas, Iwapi, Kowani. Selanjutnya, peran bahasa Indonesia dalam konteks ilmiah dalam penulisan angka dan lambang bilangan. Pertama, penulisan kata bilangan tingkat dapat dilakukan dengan cara berikut. Contoh dapat dilihat pada slide. Contohnya adalah abad 20 dikenal sebagai abad teknologi. Yang kedua, lambang bilangan yang dapat dinyatakan dengan 1 atau 2 kata ditulis dengan huruf, kecuali jika beberapa lambang dipakai berturut-turut. Contoh dapat kita lihat pada slide. Contohnya adalah ada sekitar 50 calon mahasiswa yang tidak diterima di perguruan tinggi itu. Selanjutnya, peran bahasa Indonesia dalam konteks ilmiah selanjutnya adalah dalam pemakaian tanda baca, yaitu pemakaian tanda titik, pemakaian tanda koma, pemakaian tanda titik 2, pemakaian tanda titik koma, pemakaian tanda hubung, pemakaian tanda pisah, pemakaian tanda petik, pemakaian tanda garis miring, dan pemakaian tanda penyingkat atau apostrof dapat dilihat pada slide. Selanjutnya, peran bahasa Indonesia dalam pemakaian imbuhan atau awalan dan akhiran. Dalam penulisan ilmiah, selain harus memperhatikan faktor kebahasaan, kita pun harus mempertimbangkan berbagai faktor dari luar kebahasaan. Faktor tersebut sangat berpengaruh pada penggunaan kata karena kata merupakan tempat bahasa Indonesia dalam pemakaian imbuhan atau awalan dan akhiran. Dalam penulisan ilmiah, selain harus memperhatikan faktor kebahasaan, kita pun harus mempertimbangkan berbagai faktor dari luar kebahasaan. Faktor tersebut sangat berpengaruh pada penggunaan kata karena kata merupakan tempat menampung ide. Dalam kaitan ini, kita harus memperhatikan ketepatan kata yang mengandung gagasan atau ide yang kita sampaikan. Kemudian, kesesuaian kata dengan situasi bicara dan kondisi pendengar atau pembaca. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis dan ciri ragam bahasa. Seperti yang telah kita ketahui, bahasa Indonesia memiliki banyak ragam jenis. Macam-macam ragam bahasa dapat dibedakan karena berbagai faktor. Berikut merupakan macam-macam dari ragam bahasa yang akan saya jelaskan. Saya akan menerangkan tentang ragam bahasa berdasarkan media. Dilihat dari media atau sarananya, ragam bahasa Indonesia dibedakan menjadi dua, yaitu ragam lisan dan tulisan. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang ragam lisan terlebih dahulu. Ragam bahasa lisan merupakan bahasa yang dihasilkan melalui alat ucap sebagai unsur dasar. Ciri-ciri dari ragam lisan adalah 1. Memerlukan orang kedua atau teman bicara. Yang kedua, tergantung situasi, kondisi, ruang, dan waktu. Yang ketiga, tidak harus memperhatikan unsur gramatikal, hanya perlu intonasi serta bahasa tubuh. Yang keempat, berlangsung cepat atau spontanitas. Yang kelima, sering dapat berlangsung tanpa alat bantu. Yang dimaksud alat bantu adalah seperti buku, bolpen, dan lain-lain. Yang keenam, kesalahan dapat langsung dikoreksi. Dan yang terakhir, dapat dibantu dengan gerak tubuh dan mimik wajah serta intonasi. Maksud dari gerak tubuh seperti saat sedang kesal akan menghentakkan kaki, dan juga maksud dari mimik wajah serta intonasi adalah saat marah akan menunjukkan ekspresi marah dan juga nada bicaranya yang tinggi. Yang kedua ada ragam tulis. Ragam bahasa tulisan adalah bahasa yang dihasilkan dengan menggunakan tulisan atau rangkaian huruf sebagai unsurnya. Ciri-ciri dari ragam bahasa tulisan yaitu 1. Tidak memerlukan orang kedua atau teman bicara. Yang kedua, tidak tergantung kondisi, situasi, ruang, serta waktu. Yang ketiga, harus memperhatikan unsur gramatikal. Yang keempat, berlangsung lambat. Yang kelima, selalu memakai alat bantu seperti buku, bolpen, catatan, atau yang lainnya. Nah, yang keenam, kesalahan tidak dapat langsung dikoreksi. Yang ketujuh, tidak dapat dibantu dengan gerak tubuh dan mimik muka, hanya terbantu dengan tanda baca saja. Selanjutnya, ragam bahasa berdasarkan situasi. Terdiri dari dua, yaitu ragam baku dan juga ragam tidak baku. Yang pertama ada ragam baku. Ragam baku adalah ragam bahasa yang dipakai dalam forum resmi, seperti pada acara-acara penting. Ragam ini digunakan di acara formal. Ragam ini bisa juga disebut ragam resmi. Yang kedua, ragam tidak baku. Ragam tidak baku adalah ragam bahasa yang menyalahi kaidah-kaidah yang terdapat dalam bahasa baku. Dan yang terakhir ada ragam bahasa berdasarkan bidang. Yang pertama ada ragam ilmu dan teknologi. Yang kedua ada ragam sastra. Yang ketiga ada ragam niaga. Pertama saya akan menjelaskan tentang ragam ilmu dan teknologi. Ragam ilmu dan teknologi adalah ragam bahasa yang digunakan dalam bidang keilmuan dan teknologi. Seperti pada bidang sains, biasanya mengenal istilah tentang nama-nama hewan dan tumbuhan dalam bahasa Latin. Dan yang kedua ada ragam sastra. Ragam sastra adalah ragam yang bertujuan untuk memperoleh kepuasan estetis dengan cara penggunaan pilihan kata secara cermat dengan gramatikal dan stil-stil tertentu, seperti pada penggunaan bahasa sastra dalam pembuatan puisi.
Dan yang terakhir ada ragam niaga. Ragam niaga adalah bahasa yang digunakan untuk menarik pihak konsumen agar dapat melakukan tindak lanjut ke dalam kerjasama untuk mencapai suatu keuntungan finansial. Seperti bahasa yang digunakan saat sedang ada promosi atau lelang dari suatu produk tertentu. Saya Latifatul Zahra dengan nomor NIM 40014420068. Akan menjelaskan mengenai ragam bahasa berdasarkan standar. Selain penggolongan bahasa berdasarkan media, terdapat penggolongan bahasa berdasarkan standar atau kebakuan bahasa. Pembedaan antar ragam standar, non-standar, dan semi-standar dilakukan berdasarkan 1. Topik pembicaraan yang dibahas. Yang kedua, hubungan antar pembicara. Yang ketiga, medium yang digunakan. Yang keempat, lingkungan. Dan yang terakhir adalah situasi saat pembicaraan itu terjadi. Jadi yang membedakan antara ragam standar, non-standar, dan semi-standar adalah yang pertama, penggunaan kata sapaan atau kata ganti. Yang kedua, penggunaan imbuhan. Yang ketiga, penggunaan kata konjungsi atau penghubung. Dan yang keempat adalah penggunaan fungsi yang lengkap. Bahasa Indonesia berdasarkan topik pembicaraan. Terdapat beberapa ragam yang dilihat berdasarkan topik pembicaraan. Topik pembicaraan yang dimaksud adalah agama, sains, bisnis, hukum, dan lain sebagainya. Salah satu ciri dari ragam bahasa yang digunakan adalah ragam ilmiah, yang memiliki karakteristik sebagai berikut. Bahasa Indonesia yang baku, penggunaan kalimat efektif, menghindari bentuk bahasa yang bermakna ganda, penggunaan kata dan istilah yang bermakna lugas, dan menghindari pemakaian kata dan istilah yang bermakna kias, menghindari penonjolan pesona dengan tujuan menjaga objektivitas isi tulisan, adanya keselarasan dan keruntutan antar posisi dan antar alinea. Ragam bahasa Indonesia. Bahasa jurnalistik. Bahasa jurnalistik adalah gaya bahasa yang digunakan wartawan dalam menulis berita. Disebut juga bahasa komunikasi massa atau language of mass communication. Disebut pula newspaper language, yakni bahasa yang digunakan dalam komunikasi melalui media massa, baik komunikasi lisan atau tutur di media elektronik seperti radio dan televisi, maupun komunikasi tertulis di media cetak dan online, dengan ciri khas singkat, padat, dan mudah dipahami. Contohnya adalah sebagai berikut.